Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rubani TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah juga kembali mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis kita ini, yaitu majelis bahasa Arab, yang tentunya kalau kita belajar ilmu bahasa Arab ini, maka sejatinya kita mempelajari tentang sebuah ilmu yang Allah gunakan untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Dan tentu kalau kita ingin memahami apa yang Allah maksudkan dalam pesan-pesannya tersebut, ya makanya kita juga perlu untuk memahami bahasa yang Allah gunakan. Ketika Allah menggunakan bahasa Arab, ya maka kita mempelajari bahasa yang Allah gunakan, yaitu bahasa Arab tersebut, sehingga kita bisa paham dan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah Allah sampaikan kepada kita dalam pesan-pesannya berupa firman-firman Ta'ala di dalam kitab suci, yaitu kitab suci Al-Quran. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam kita belajar bahasa Arab ini, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, karya Dr. Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai kitab jilid yang kedua, ya. Kita sudah masuk pelajaran yang ke-26 dan insya Allah sekarang kita masuk kepada latihan-latihannya. Dan kita akan masuk kepada latihan yang ke-8. Baik, yang sudah punya buku bisa dibuka ya, bukunya halaman 177, ya. Jilid kedua halaman 177. Baik, apa yang kita dapatkan di latihan ke-8 ini? Maka kita mendapati di sana mu'alif menyampaikan kepada kita perintahnya, Iqra' ma yali, bacalah yang berikut ini. Jadi kita diminta membaca kalimat-kalimat yang mu'alif sampaikan, dan tentunya di sini ada pelajaran apa yang kita pelajari saat ini. Baik, kita baca apa yang disampaikan mu'alif. Yang pertama, baqiya aqallu min sa'atin. Nah, baqiya tersisa, ya, aqallu lebih sedikit, min dari saatin, satu jam. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini? Yang kita ambil di sini adalah penggunaan kata aqallu. Ya, di sini ada kata aqallu. Nah, yang jelas bahwasanya kata aqallu ini, ya, ini adalah kata yang sebagaimana kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu apa? Yaitu bahwasanya dia adalah salah satu bentuk ism tafdil, isim tafdil yang diambil dari isim yang mudha'af, ya. Jadi wazannya bukan lagi af'alu, ya, tapi di sini adalah aqallu, ya, karena dia berasal kalau dari fi'ilnya adalah fi'il qalla, ya, huruf kedua dan ketiga dari fi'il ini ya, itu sama, maka disebut fi'il mudha'af, dan bentuk tafdilnya atau bentuk yang untuk mengukuhkan lebih itu atau maka digunakan yang seperti ini, aqallu, yaitu huruf ditambahkan alif hamzah di depan, kemudian huruf pertamanya di fathah dan huruf kedua dan ketiga disindah dengan dhamma, aqallu, ya. Jadi baqiya aqallu min sa'atin. Maknanya ya tersisa lebih sedikit dari 1 jam, yaitu kurang dari 1 jam gitu ya, kurang 1 jam. Nah, baik. Nah, kita lanjutkan yang nomor 2. Al-burtuqalu ladzidun wat tufahu aladzu minhu. Nah, kita mendapati di sini ada kata aladzu, ya. Nah, di sini ada kata aladzu. Nah, kata aladzu ini juga sama, dia bentuk isim tafdil yang diambil dari fi'il mudha'af. Fi'il mudha'afnya apa? Yaitu ladza, ya. Kalau ini dari qalla, ini dari ladza. Ya, ladza. Nah, lalu kemudian diambil isim tafdil adalah aladzu, yaitu lebih lezat, ya. Jadi jeruk, ya, protokol jeruk, ladzidun, itu apa? Lezat. Wa tufahu dan apel itu aladzu minhu, lebih lezat daripada jeruk tersebut. Nah, itu. Lalu kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga kita bisa lihat di sana ini
Abi, ya, habibun ilayya. Ya. Bapakku itu adalah orang yang aku cintai terhadap diriku. Jadi bapakku adalah orang yang aku cintai. Wa ummi, sedangkan ibuku, ya, ahabbu. Ya, di sini ahabbu. Ada kata ahabbu. Nah, ahabbu inilah yang sesuai dengan pembahasan kita sekarang ya, bahwasanya dia adalah isim tafdil yang dibentuk dari fi'il mudhari habba, ya. Wa ummi ahabbu ilayya min, dan ibuku lebih aku cintai daripada bapakku. Baik. Ini yang nomor 3. Nah, nomor 4 sekarang kalimatnya adalah al-baradu, ya, al-baradu al-yauma ashad. Nah, kita lihat di sini al-baradu, dingin, ya. Dingin pada al-yauma, pada hari ini, asyaddu. Nah, asyaddu ini adalah lebih dahsyat gitu ya, lebih dahsyat. Jadi dinginnya pada hari ini lebih dahsyat. Nah, dikata asyaddu inilah ada lebihnya. Nah, meskipun dia bukan wazannya afdalu, tapi karena dia dari fi'il mudhari syadda, ya. Jadi syadda bentuk tafdilnya adalah asyaddu. Nah, lalu yang kelima, kalimatnya adalah ma ahabbud durusi ilaika. Apa pelajaran yang paling kamu sukai? Maka dia menjawab bahwasanya ahabbud durusa ilayya al-Qur'anul Karim. Jadi di sini ada kata ahabbu. Ya, ahabbu maknanya adalah yang paling aku sukai atau yang lebih aku sukai. Tapi dalam konteks kalimat ini lebih pasnya adalah yang paling, ya. Jadi ahabbud durus, pelajaran yang paling aku sukai, ilayya, ya, terhadap diriku, yaitu Al-Qur'anul Karim, pelajaran Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kita ambil pelajaran sekarang, ini dari kata ahabbu, ini dari kata fi'ilnya fi'il mudhari menjadi habba, ya, habba. Huruf kedua dan ketiganya sama, ya, habba. Lalu yang keenam, ya, kanat tullabu qalilan ams wal yaum, ya, wal yauma hum aqol. Nah, di sini kita mendapati kata aqol. Apa makna aqol? Lebih sedikit, ya. Jadi kalimatnya adalah kanat tullabu, ya, adalah para siswa sedikit kemarin. Jadi para siswa itu kemarin cuma sedikit gitu. Wal yaum, dan hari ini, ya, hum aqol, mereka lebih sedikit lagi, ya. Aqol ini lebih sedikit lagi. Dia bentuk isim tafdil, ya. Nah, aqol lebih sedikit. Nah, aqol ini juga dibentuk dari kata qolla, yang mana qolla itu adalah bentuk isim tafdil. Kalimat terakhir yang ketujuh, ya, contoh dari mu'allif adalah man ahabun nasi ilaika. Nah, di sini ada kata ahabbu. Jawabannya juga sama, ahabun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita ada dua kata, ya, dua kata yang menunjukkan makna isim tafdil yang berasal dari fi'il mudhari habba, kemudian isim tafdilnya adalah ahabbu. Ya, ahabbu durus dia sebagai mudhafnya di sini. Baik. Baiklah para pemirsa, insya Allah ini, ya, yang bisa kita pahami dari contoh kalimat penggunaan isim tafdil, ya, dalam kalimat berbahasa Arab. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan kepada latihan yang berikutnya. Di latihan berikutnya boleh menyampaikan kepada ta'amal ma yali. Perhatikanlah yang berikut ini, renungkanlah yang berikut ini. Yang pertama, ainal kitabu? Ha huwa dha. Ya, dari sini menjadi ha huwa dha. Baik. Lalu, aina sa'atu? Dari jawab ha hiya dhi. Ya, ha hiya dhi. Atau dari hadhihi ditambahkan hiyadi. Jadi ha hiyadi. Berarti kan hada tambahkan doangnya di ha huwa dha. Ha hiyadi. Nah, lalu kemudian aina Ibrahim? Di manakah Ibrahim? Maka dia menjawab ha ana dha. Ya, inilah saya. Atau hada ana, kan dari hada ana, inilah saya. Nah,
Coba kita lihat keterangan dari mu'alifnya. Keterangan dari mu'alifnya, yatadhaharul mudarisu bil bahsi 'an syai'i ismuhu mudzakkar. Ya, fayaqul ahadut tullab. Ya, ini kan dalam kelas ini disuruh mempraktikkan seperti itu. Jadi dicoba dipraktekkan oleh Pak Guru, ya dia sedang mencari sesuatu. Yang mana sesuatu itu dia namanya laki-laki, misalkan kolam kah, atau fulus, atau yang lainnya yang dicari. Ya, yang penting dia benarnya laki-laki. Maka ketika ada seorang murid yang menemukan, maka dia mengucapkan ha huwada. Ya, oh ya, kalau dalam bahasa kita itu ya ha huwada itu nah ini dia gitu ya. Nah ini dia. Jadi yang dicari ketemu. Jadi ha huwada. Nah ini dia yang dicari. Nah kalau dalam bahasa kita, nah ini dia itu bisa dipakai untuk semua, laki-laki, perempuan, bahkan benda pun juga bisa dalam bahasa kita digunakan dengan ungkapan nah ini dia yang dicari kan gitu. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Yang pertama, ketika digunakan kata ha huwada, perhatikan ha huwada ini digunakan untuk bendanya laki-laki. Ainal kitab, ya, benda laki-laki, atau ainal kolam, atau ainal fulus. Nah, ini laki-laki semua, tidak ada tak marbutohnya. Maka laki-laki bendanya digunakan ha huwada. Nah, ini dia, gitu-gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ada pun kalau kemudian di sini di kalimat yang kedua, summa tadhahar bil bahsi ani syai'i ismu muannas. Lalu kemudian Pak Guru nampak sedang mencari sesuatu yang lain, tapi benda yang lain itu adalah perempuan. Misalkan apa? Misalkan mistorotun, atau mimsahatun, ya, atau yang lainnya. Ya, bahwasanya itu menunjukkan benda perempuan yang ada tak marbutannya, atau hakibatun, ya, atau yang lainnya. Maka kemudian ketika ada salah seorang murid menemukan, maka dia mengatakan ha hiyadi. Ha hiyadi. Mengapa ha hiyadi? Nah, ini dari sini aslinya. Kalau perempuan ini kan hadza, kalau laki hadza, perempuan hadhihi. Nah, ketika ditambahkan hiya di sini, maka hi-nya di belakang menjadi hilang. Jadi ha hiyadi. Ha hiyadi. Nah, ini dia. Ya, contohnya kalau tadi misalkan mencari mistorotun, mencari penghapus. Mistorotun di belakang ada tak marbutohnya, ya, tak marbutoh, sehingga dia menjadi perempuan. Atau dia sedang mencari hakibatun, tas misalkan. Nah, hakibatun itu perempuan karena ada tak marbutohnya, ya. Maka kalau ada yang menemukan itu ketika dicari, maka dia mengatakan ha hiyadi. Nah, ini dia yang dicari. Tapi kemudian yang ketiga, summa yatadhahharu bil bahsi an talibin wa yaqulu al mabhus anhu nafsahu. Nah, jadi ketika kemudian yang berikutnya, Pak Guru sedang mencari salah seorang muridnya. Nah, ketika kemudian Pak Guru mencari, nah terus murid yang dicari itu langsung berkata gitu kan, tentang dirinya. Wah, anadza. Nah, ini saya yang dicari. Nah, ini saya gitu. Nah, itu jadi anadza dari hadza dan ana, sehingga digabungin begini anadza. Jadi maknanya sama, ya. Jadi ketika ditanya di mana Kak Ibrahim, ya yang berjawab ini adalah Ibrahim yang mengatakan anadza. Nah, itu saya, ya. Jadi yang dicari adalah dia. Nah, atau biasanya yang seperti ini ketika undian, ya, diumumkan undian mendapatkan hadiah misalkan hari tertentu, lalu diumumkan nomor, ya, misalkan 320. Nah, yang punya nomor anadza. Nah, ini saya yang menang gitu, ya. Baik, nah inilah penggunaan dari ungkapan, ya, untuk menyatakan sesuatu yang dicari dan kemudian, ya, alhamdulillah bisa ditemukan. Setelah dicari-cari, kemudian ketemu, maka digunakan ungkapan seperti ini. Ha huwadza untuk laki-laki, ha hiyadi untuk perempuan. Kalau untuk mengenalkan diri sendiri adalah ha anadza. Nah, inilah saya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, ini pada pertemuan kali ini, ya, kita cukupkan sampai latihan ke-9 dulu, ya, yang mana di latihannya di pertemuan kali ini kita sudah mempelajari dua hal, ya, yaitu contoh dalam kalimat dari ismu tafdhil dari fi'il mudha'af, ya, dan kemudian juga bagaimana ekspresi atau pengungkapan ketika kita menemukan benda yang dicari, ya, bagaimana kita mengungkapkan dalam bahasa Arab untuk benda laki-laki dan untuk benda perempuan, dan itu menyatakan diri sendiri.
Baiklah para pemirsa, insya Allah cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Ta'ala menerima apa yang kita lakukan sebagai amal kebaikan, diberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.